Halo semua, ketemu lagi dengan Mei dalam Aku dan Dunia. Kali ini kita membahas tentang apa itu Jailangkung dan asal-usulnya. Jailangkung atau jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supernatural. Umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau makhluk supernatural yang dipanggil dalam permainan Jailangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa dan didandanin pakaian dan bergagang batang kayu. Asal penggunaan istilah Jailangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang, mirip istilah nenek moyang, yaitu Chai Lan Kong atau dewa keranjang, dan Chai Lan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Chai Lan Kong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Chai Lan Kong, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis. Sembari menyalakan dupa, saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Chai Lan Kong sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jailangkung dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Chai Lan Kong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam Jailangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangin kayu, sehingga dalam perkembangannya, permainan Jailangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandanin pakaian. Tetap sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas, batu tulis, atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan belaka, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Oleh orang Jawa, permainan Jailangkung dikenal dengan sebutan Nini Towong. Atau permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan orang yang sudah dewasa. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa, umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Ritual serupa yang dikenal orang Minangkabau disebut Luka Gilo.
Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampe Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun luka dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang luka tersebut. Luka adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya menyerupai vas bunga. Keranjang luka ini digunakan untuk pertunjukan luka gilo dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan seperti halnya dalam permainan Chai Lan Kong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Luka itu juga dirias dengan kain, baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya perempuan. Luka tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila karena bergerak kian kemari. Gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membaca mantra. Yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang luka itu. Mereka akan terbawa kian kemari seiring semakin menggilanya luka tersebut. Penonton pun akan menyoraki pemain agar suasana semakin ramai. Gerakan luka tersebut baru akan berhenti apabila pawang berhenti memantrainya atau ada seseorang yang memasang ijo, yaitu bagian dalam dari ekor luka. Pertunjukan luka gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus untuk yang diadakan masyarakat Minangkabau setempat. Waktu pertunjukan umumnya dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk halus. Biasanya, permainan Jalangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka Jalangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Chai Lan Kong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebab meninggal, bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana, dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Mantra versi bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut. Jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsat. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangsat. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan Jelangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka, makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Nah, teman-teman, demikianlah asal-usul istilah Jelangkung yang kita kenal saat ini. Semoga pembahasan ini memberi pengetahuan tentang Jelangkung yang selama ini kita tahu.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.